Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Suara aku udah kedengeran belum ya? Teman-teman semuanya, mungkin bisa kita cek ulang dulu Pak ya di chat. Kira-kira suaraku udah masuk belum ya teman-teman? Udah clear belum ya? Dari Kak Firdaus, dari Kak Ania, Kak Ena, sepertinya sudah clear ya, sudah aman ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Oke, mungkin di hari ini kita akan melaksanakan kelas ya. Untuk di career planning, khususnya di manajemen bersama mentor kita, yaitu Kak Dian ya. Nah, mungkin dari Kak Dian, apakah sudah on screen Kak Dian? Halo, sudah. Sorry, suaranya lumayan kecil nih Kak, di aku. Halo, halo. Oke, udah. Oke. Oke, gimana nih kabarnya Kak Dian? Kabar baik, alhamdulillah. Akbar gimana kabarnya? Oke, kabar baik juga Kak Dian. Oke. Oke, mungkin juga Kak Dian udah on screen juga nih teman-teman. Dan mungkin hari ini kita akan melaksanakan kelas juga untuk di pertemuan keempat kita terkait career planning management ya. Mungkin langsung aja aku serahin untuk waktu dan layar kepada Kak Dian. Oke. Oke, guys. Halo semuanya, selamat pagi. Thank you udah join di kelas ini. Eh, gue bakal share screen sebentar ya. Sebentar. Kita share screen. Oke. Mudah-mudahan udah kelihatan ya. Udah aman belum PPT-nya? Udah Kak, Aman ya. Oke. Oke, diulang lagi openingnya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah join di kelas pagi ini. Kita sama-sama tahu ya, hari ini sudah memasuki libur liburan panjang ya. Kalian sebenarnya mungkin bisa bangun siang atau kalian mungkin bisa jalan-jalan pagi ini gitu ya. Tapi kalian memilih untuk belajar bareng-bareng di sini, sharing juga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menentukan arah karir berdasarkan jurusan manajemen. Jadi melanjutkan lagi, thank you so much untuk yang udah join pagi ini. Mungkin sebelum kelas ini mulai, semoga kelas kelas hari ini bisa memberikan banyak insight, banyak pengetahuan baru buat kalian. Dan juga feel free ya kalau misalkan ada pertanyaan atau misalkan ada yang mau konsultasi karena kita juga orangnya sedikit ya. Jadi aku rasa bisa lebih private juga, kita bisa lebih ke sharing aja. Eh, jangan terlalu kaku-kaku ya karena hopefully ini bukan bukan penyampaian satu arah tapi kalian juga sharing ke aku gitu. Oke, kita lanjut aja terkait dengan modul hari ini. Yang pertama akan ada manajemen job outlook dan detail job description. Ini kita akan bahas tentang apa aja sih sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang ada di bidang manajemen. Yang kedua, memahami peran umum dan juga spesifik di dalam setiap peran manajemen gitu ya, di setiap industri manajemen. Yang ketiga itu ada, sorry, yang ketiga itu adalah memahami peran spesifik dalam 4 bidang konsentrasi manajemen ya. Manajemen itu ada marketing, human resource, operation, dan juga finance. Nah, di situ nanti kita bahas peran spesifiknya di setiap bidang itu apa aja. Kemudian ada lagi tentang spesialisasi di bidang analisis data dan juga manajemen project. Nah, kenapa ini kita bahas tentang analisis data dan manajemen project? Karena memang itu adalah bidang yang paling general di manajemen, gitu. Bidang yang memakai semua konsentrasi manajemen dalam satu pekerjaan itu ya, dalam satu bidang pekerjaan. Kalau selanjutnya ada prospek karir dan pengembangan profesional dalam bidang manajemen. Jadi nanti ke depannya tuh akan ada apa aja sih di bidang manajemen gitu ya untuk prospek karirnya. Yang terakhir ada tren industri pada manajemen. Oke, kita langsung aja. Mudah-mudahan udah pada ready, udah pada semangat, pada seger semuanya ya untuk bisa join sharing kali ini. Nah, kita mau bahas tentang faktor pendorong job trend di bidang manajemen.
Nah, tadi ada slide ini nanya, job trend itu apa sih gitu ya? Apa yang menjadi job trend di bidang manajemen gitu. Nah, kenapa sekarang tuh pekerjaan-pekerjaan tuh hampir mirip-mirip semuanya gitu ya. Kalau kalian perhatiin yang namanya job posting, yang namanya LinkedIn gitu ya, kalian lihat-lihat lowongan-lowongan pekerjaan, kenapa kok sekarang tuh mulai-mulai ada tren suatu pekerjaan gitu ya. Misalkan ada yang namanya KOL specialist. Terus kalian mungkin sering dengar yang namanya business development gitu kan, atau ada lagi namanya business development, apa business acquisition itu juga ada. Jadi ada suatu pekerjaan-pekerjaan tertentu yang kesannya tuh jadi kayak tren gitu ya. Nah, sebenarnya ada dua faktor nih, faktor pendorong dari job trend itu sendiri. Jadi faktor inilah yang membentuk kenapa sih sekarang tuh ada tren-tren pekerjaan seperti itu ya. Mungkin paling keren tuh KOS spesialis lah atau social media spesialis gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah teknologi and automation. Of course, kalau kalau kita lihat sekarang di sosmed atau di job postingan gitu lah ya, itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang teknologi oriented gitu ya, yang sudah mulai pasti menggunakan teknologi. Kalau kalian mau tahu ciri-cirinya adalah dari requirements-nya. Requirements-nya pasti pengennya tuh yang anak-anak yang tech savvy gitu kan, yang mengerti teknologi lah intinya gitu. Nah, memang sekarang itu teknologi and automation, of course ada AI di sini, automationnya itu jadi hal yang sangat banyak digandrungi ya, baik dari perusahaan yang baru yang memang perusahaan yang familiar dengan teknologi atau perusahaan lama yang mau tetap bertahan dengan perubahan teknologi sekarang gitu ya. Jadi trennya itu ke sana semuanya gitu. Nah, di sini dibilang ada 85 juta pekerjaan bisa tergeser oleh otomatisasi pada tahun 2025. Tetapi lebih dari 97 juta pekerjaan baru juga akan tercipta, terutama di bidang manajemen yang berbasis teknologi gitu. Nah, kalau misalkan kemarin itu kan sempat ada yang isu kalau kita nanti bakal digantikan oleh robot, kita bakal diganti sama AI gitu ya. Yes, itu benar. Di beberapa pekerjaan kalau kalian sadari, mungkin sudah ke-replace dan mungkin jauh lebih cepat sama AI gitu ya. Misalkan pekerjaan-pekerjaan yang clerical, yang iteratif, yang pengulangan, yang sifatnya administratif, itu udah sangat cepat bisa dihandle sama AI. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang itu juga ternyata menciptakan opportunity-opportunity baru gitu. Nah, mungkin selain dengan company-company yang memang sudah lagi growing gitu ya di bidang manajemen, di bidang teknologi, kalian juga harus terbuka nih sama company-company yang old school, yang isinya boomer-boomer gitu, yang memang mereka baru juga sama hal-hal kayak gini. Nah, biasanya kesempatan juga ada di situ gitu. Mereka butuh orang yang ibaratnya mereka pasti butuh lah Gen Z gitu, ya kan? Mereka pasti mencari para Gen Z yang bisa bikin konten, para Gen Z yang bisa ngerti tentang sosmed gitu. Nah, itu juga adalah kesempatan buat kalian gitu. Yang kedua, itu ada market and consumers needs. Jadi menurut survei McKinsey, ada 71% konsumen yang lebih cenderung membeli dari perusahaan yang menawarkan layanan personalisasi. Dan konsumen bersedia membayar lebih untuk pengalaman yang disesuaikan dengan preferensi konsumen. Nah, ini sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari ya guys. Kadang kalau misalkan kita lagi ngobrol nih sama temen, terus kita sebut-sebut aja misalkan kayak, iya nih gue lagi cari lipstick yang bagus ya, lip matte deh, kayaknya bagus ya lip matte, tapi gue bingung nih shade-nya apa ya gitu. Nanti nggak lama di handphone kamu itu ada iklan lip matte. Percaya, pasti ada iklan yang isinya tuh perlipstikan lah. Kenapa ya bisa kayak gitu ya? Karena ternyata memang sekarang semua almost every brand gitu ya, every company itu trying to getting their customers better. Mereka mau mengerti sebaik-baiknya tentang customer mereka. Sebenarnya konsumen kita tuh senangnya apa sih gitu ya? Jenis barangnya seperti apa yang mereka butuhkan, yang mereka inginkan gitu ya. Let's say kita ambil contoh beauty industry gitu. Biasanya industri kecantikan tuh mereka akan melihat masalah utamanya perempuan Indonesia tuh apa sih gitu ya. Of course kebanyakan adalah kulit. Mereka pengen, kalau dulu itu mungkin masih kayak wanita Indonesia pengennya kulitnya putih. Tapi kan kalau sekarang udah ada
udah ada perkembangan zaman ya, kita udah lebih nggak pengen kulit putih. Karena apa? Kesannya kalau kulit yang tidak putih itu jelek gitu. Nah, sekarang perkembangan zamannya udah berubah nih. Ternyata masyarakat Indonesia itu senengnya glowing gitu ya. Nggak apa-apa warna kulit kamu apapun itu, tapi glowing bersih, ya kan? Nah, jadi ada pergeseran gitu. Nah, ternyata yang disebut dengan glowing bersih itu juga tiap orang beda-beda. Kenapa? Ada skin tone yang berbeda, ada tekstur wajah yang berbeda. Ada yang memang tekstur wajahnya dari lahir memang mulus, jarang jerawatan. Ada yang memang yang hormonnya kuat, jadi jerawatnya banyak misal gitu. Dan dia nggak bisa cuman pakai obat cuci muka aja, dia memang harus perawatan atau kulitnya memang sensitif. Nah itu kan sangat personal ya. Setiap orang punya problemnya masing-masing. Makanya kalau kalian lebih detail ngelihat, lebih observe lagi, itu biasanya skincare tuh punya beberapa varian gitu ya. Satu serum tapi variannya banyak banget. Untuk kamu dengan kulit yang kalau dulu kan mungkin kulit normal, jerawat sama kering tiga. Wah kalau sekarang itu ada yang kulit kombinasi, ada kulit yang jerawat yang heavy, ya jerawat yang apa namanya itu dibilangnya apa ya? Kalau kalau yang jerawatan banget tuh ada istilahnya, ada juga yang berminyak, ada juga yang kering, ada juga yang memang normal gitu. Jadi variasinya banyak banget. Terus kita bahas lagi tentang foundation. Foundation juga sekarang warnanya udah range warnanya banyak banget gitu. Nah, kira-kira itu semua untuk apa sih gitu ya? Untuk bisa mencapai ke customer secara personal gitu. Jadi bener-bener ini buat lu gini, buat buat orang-orang yang seperti kamu gitu, yang kulitnya mungkin nggak terlalu gelap tapi juga nggak terlalu terang ya di tengah-tengah tapi agak gini lah, terlalu agak mau keterang gitu ya. Itu kan range warna kulit tuh banyak banget gitu. Jadi memang market and consumer needs itu sekarang berlomba-lomba untuk lebih personal gitu. Jadi dua hal inilah yang membentuk tren pekerjaan gitu ya, tren market trend yang kalian lihat ada di job posting. Kalau aku bilang job posting itu mungkin maksud aku kayak website gitu ya, misalkan LinkedIn atau apapun itu yang kita mungkin nggak tahu mereknya, nggak bisa sebut mereknya. Nah, jadi ya itu dua hal itu. Nah, kenapa kalian harus aware sama dua hal ini? Karena dari situlah nanti kalian bisa melihat apa sih kesempatan untuk kalian gitu ya, bisa bisa kalian ambil. Nah, oke, hopefully clear ya dari situ dibuka dengan pemberi apa ya pengetahuan tentang landscape management gitu ya, landscape job trend itu seperti apa. Nah, sekarang kita bahas tentang spesifikasi di bidang manajemen. Ini ada job desk yang mungkin lebih detail gitu ya. Di sini ada posisi, tugas, kemampuan, dan juga industri. Nah, kalau kalian lihat di sini ada posisi-posisi yang lebih spesifik lagi di bidang manajemen. Dan ini levelnya manager ya guys. Jadi level manager itu biasanya tergantung beda-beda setiap orang. Cuman mostly itu mulai dari 3 sampai 6 tahun setelah kalian starting career gitu ya. Manager itu biasanya yang membedakan manager sama entry level sama director di atasnya lagi itu memang tanggung jawabnya gitu. Manager tuh biasanya mereka pasti punya tim under mereka. Mereka punya tim, mungkin beberapa tim, satu tim terdiri dari beberapa orang. Jadi pasti akan ada yang namanya leadership gitu. Nah, di sini posisinya ada manajer proyek, manajer operation, keuangan, pemasaran, SDM, sama rantai pasokan. Nah, tugasnya itu memang tergantung bidangnya ya. Kalian bisa baca di sini detailnya. Mungkin aku akan ambil untuk yang manajer proyek ya. Untuk tugas yang manajer proyek di sini of course seperti manajemen pada umumnya pasti ada yang namanya planning, merencanakan proyek. Ya kan? Terus ada mengelola, mengelola juga. Manajemen itu about managing ya kan, mengelola. Terus mengatur anggaran, financingnya. Terus mengidentifikasi resiko. Nah, kemudian skill yang dibutuhin apa? Di sini ada manajemen waktu, leadership, dan juga eh, eh, pengelolaan risiko. Industrinya apa aja? Ini nggak hanya terbatas di sini ya guys. Konstruksi, IT, keuangan, kesehatan, semuanya ada. Ada semua industri hampir ada manajemennya gitu. Jadi industrinya di sini
nggak terpatok di sini, nggak terpatok yang ada di slide aja ya guys. Misalkan industri pariwisata, of course biasanya juga ada tuh manajemen projectnya. Kenapa? Karena me- industri pariwisata juga pasti butuh melakukan proyek-proyek apapun, misalkan proyek pengembangan, proyek marketing, ya kan? Terus proyek-proyek B2B-nya, dia mau jual program sama sesama perusahaan, misal. Nah, itu butuh juga manajer project gitu. Nah, dari job desk spesifikasi ini, kalian bisa paham bahwa eh, tugas, kemampuan, setiap posisi itu beda-beda gitu ya. Tapi, kalau kalian lihat secara garis besar, yang namanya manajemen itu pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya merencanakan, kemudian mengelola, kemudian mengatur, ya kan? Setelah diolah, diatur, kalian juga pasti mengidentifikasi dan mengevaluasi. Udah itu, nanti konteksnya tergantung kalian kerja di industri apa. Ya industri manufaktur ya sudah, yang kalian olah itu adalah barang mentah misal. Manufaktur kan pabrik ya. Kalian olah barang mentah, kalian hasilnya barang jadi gitu kan. Berarti yang kalian evaluasi adalah prosesnya kayak gitu. Jadi garis besar seperti itu. Nah, sekarang kita memahami peran umum dan spesifik dalam setiap industri manajemen. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi ada perencanaan, ada pengambilan keputusan, ada pengelolaan, pengawasan, dan juga evaluasi kinerja. Jadi yang namanya manajemen itu pasti nggak jauh-jauh dari situ. Mau kalian S1 sampai S3, itu aja yang memang dibahas. Nah, apa yang bikin menarik itu adalah konteksnya. Konteksnya tuh beda-beda gitu. Misalkan nih perencanaan strategis itu kita kan merumuskan tujuan jangka panjang dan strategi bisnis. Ya kan? Jadi tujuan jangka panjangnya setiap company pasti beda. Setiap industri pasti beda. Setiap bidang pasti beda gitu. Tapi sama-sama kita harus tahu nih goalsnya apa gitu. Dan kadang it's not about job aja gitu ya. Kadang itu juga it's about life. Hidup juga ada tuh perencanaannya gitu ya. Perumusan tujuannya jangka panjang, jangka pendek, strategi hidup kamu gimana gitu ya. Jadi manajemen itu ya sebetulnya manajemen hidup pun juga bisa gitu kan, saking semuanya bisa di manage gitu ya. Nah, apa aja yang dimaksud perencanaan strategis itu mencakup analisis, identifikasi, dan juga pengembangan rencana gitu. Jadi kita observasi gitu ya, kita lihat sekitar kita tuh seperti apa. Kita lihat apa aja sih kita identifikasi itu maksudnya apa aja sih yang jadi peluang gitu ya. Kira-kira kayak tadi di industri beauty, beauty industry tadi. Kira-kira apa sih yang jadi kendalanya kebanyakan perempuan Indonesia gitu ya. Oh, kendalanya adalah nggak ada skincare yang cocok untuk tiap orang gitu. Biasanya skincare cuma dikelompokin tiga gitu, kulit normal, kulit jerawat, sama kulit kering. Sedangkan ada nih orang yang kombinasi gitu. Mereka belum terjamah tuh orang-orang yang kombinasi yang di sininya kering, di sininya minyakan. Itu kan ada tuh. Di sininya kering, di sininya minyakan. Tapi disuruh pilih skincare, masa dua-duanya gitu kan harus dibeli yang satu skincare kering, yang satu skincare minyakan. Nah, itu kan peluang tuh. Oh, ternyata ada loh orang-orang yang kulitnya kombinasi dan belum punya skincare yang cocok buat mereka gitu. Akhirnya dibikinlah formulasi skincare yang cocok untuk kulit kombinasi, kulit yang mau kering, lagi jerawatan, lagi apa, itu semua cocok. Nah, itu adalah peluang. Jadi, identifikasi peluang bisnis tuh seperti itu. Kita lihat dari isu, dari permasalahan. Selanjutnya pengambilan keputusan. Nah, kalau misalkan manajemen itu emang setiap saatnya itu pengambilan keputusan. Kenapa? Karena akan ada banyak resource yang kalian dapatkan gitu. Kalian kan kita udah melakukan analisis, kita melakukan identifikasi. Artinya banyak source yang kita dapetin gitu. Informasi atau sumber yang kita dapatkan, yang kita kumpulkan. Nah, setelah udah dikumpulkan informasi tadi, ya udah you decide kamu mau ngapain gitu. Kamu ambil keputusan dari situ. Nah, di sini juga dibilang ya, pemimpin memimpin pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya, alokasi anggaran, dan penentuan prioritas bisnis. Jadi kalau udah dapet data, udah dapet informasi, ya udah ngapain nih kita gitu kan. Nah, setelah itu baru pengelolaan sumber daya. Nah, biasanya yang namanya manajemen tuh kita nggak ngerja sendiri. Kalau enggak ya kita nggak manage apapun ya. We just manage ourselves. Itu termasuk manajemen juga. Cuman
yang kita bicarakan di sini adalah manajemen tim, biasanya yang ada sumber dayanya gitu. Sumber dayanya itu kan ada yang jenis manusia, ada yang keuangan, ada juga yang material, mungkin kayak properti ya kan, atau mungkin kayak bahan baku itu kan material. Nah, biasanya di sini ada proses-prosesnya. Misalkan kalau untuk manusia itu biasa ada rekrutmen, ya kan? Mungkin yang teman-teman HR itu akan lebih banyak bergolak di situ lah untuk rekrutmen SDM. Kemudian ada developmentnya juga. Kita kasih kasih training karyawan karena biasanya kita mau rekrut orang nggak mungkin dia langsung bisa semua gitu ya. Mungkin satu bidang dia udah bisa, tapi satu bidang lain kita harus training misalnya. Kemudian ada lagi yang di bidang finance. Mereka juga mengelola, teman-teman di bidang finance mengelola anggaran gitu kan. Gimana caranya suatu project itu bisa jalan gitu ya. Kalau misalkan gratis sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau butuh uang kan ada harus ada yang namanya planning gitu ya. Ini sebenarnya uang segini cukup nggak kita bisa jalanin project nggak gitu. Dan apakah uang yang kita keluarkan itu bisa memberikan outcome yang bagus untuk company, ya itu semua tim finance yang menghitung gitu. Kemudian optimalisasi proses kerja itu tadi ya, kalau misalkan proses kerjanya itu molor, proses kerjanya itu nggak efektif, misalkan pekerjaan satu orang bisa diselesaikan tapi malah dikerjain 5 orang gitu, berarti kan 4 orang nih mungkin kerjaannya agak gabut gitu, atau misalkan mereka kerjanya terlalu ringan gitu, jadi itu nggak efektif. Nah, optimalisasi proses kerja itu bisa dilakukan ketika kita dalam pada tahap pengelolaan sumber daya gitu. Dan ini semua bisa di bisa dicegah gitu ya dengan manajemen. Kemudian ada pengawasan dan juga kontrol. Hmm. Nah, manajemen tuh juga harus ngawasin ya, karena kan kita yang planning, kita yang ngelola gitu ya, kita juga harus manage dan ngawasin gitu. Kita harus monitor. Kalau misalkan manajemen enggak memonitor, nantinya ketika ada new project atau project lanjutan itu enggak akan ada improvement gitu, nggak akan ada perbaikan. Ya udah kesalahannya akan diulang lagi gitu. Nah, ini mengawasi pelaksanaan operasional sehari-hari, memantau kinerja dan memastikan bahwa hasil sesuai dengan rencana. Jadi disambungin tuh ke planning yang udah ditentukan di awal. Karena kalau nggak kayak gitu nggak akan sesuai dengan goals ya. Mungkin di awal-awal kalau ada yang ingat, kita ada bahas SMART goals, ada bahas tentang bagaimana sih kita bisa menentukan tujuan kita gitu ya dari awal. Nah, biasanya monitoring itu juga dilakukan supaya kita tetap di track yang sama gitu, tetap ada di jalur yang benar. Misalkan sesuai dengan timeline ya, ada deadline. Misal harusnya di minggu segini kita udah sampai proses sekian persen misal. Nah, itu kan harus dimonitor kan. Kalau enggak, ya udah mau udah berapa persen kayak mau belum sampai target kayak ya udah molor aja gitu. Jadi timelinenya kepanjangan misalkan gitu. Yang terakhir evaluasi kerja. Kalau misalkan evaluasi kerja itu memang harus dilakukan karena setiap project atau setiap apapun yang kalian lakukan tuh pasti ada kekurangannya ya, ada kekurangan, ada kelebihan. Pasti ada sesuatu yang bisa kita em, ambil pelajarannya gitu ya. Kalau misalkan nggak ada, mungkin kamu belum terlalu menggali gitu, karena pasti ada. Kalian nggak mungkin ada yang sempurna gitu. Nah, evaluasi itu gunanya supaya bisa memberikan perbaikan gitu dalam kesempatan selanjutnya. Nah, ini sebagai peran umum dari manajemen di berbagai industri. Jadi, mau industri apapun, sama ya, semuanya kayak gini. Nah, merencanakan, pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, mengawas, dan juga evaluasi di industri apapun. Nah, ini lebih ke spesifiknya. Nah, kalian mungkin bisa dibaca ya, tapi boleh dong aku mau tahu nih, kalian mau kita bahas apa? Industri apa? Boleh di chat di komentar deh. Kira-kira ada yang mau request nggak? Kak, bahas industri ini dong gitu ya. Karena ini banyak banyak banget, ada teknologi, manufaktur, kesehatan, keuangan, e-commerce, energi, pendidikan, FMCG. Kalau aku dulu ada pengalaman di bidang teknologi, ada terus teknologi sih, dana sama.
Mungkin keuangan ya. Dana sama Grab itu kan teknologi. Terus mungkin kalau Bakri itu energi ya. Kalau Bakri itu agak besar ya. Jadi dia ada energi, ada pendidikan, oke, ada manufaktur, e-commerce sama pendidikan. Thank you Shadira. E-commerce sama pendidikan. Oke, let's go. Industri e-commerce ya, peran manajemen itu mengelola logistik, rantai pasokan, strategi pemasaran digital. Terus tanggung jawabnya untuk pengiriman tepat waktu dan memberikan pengalaman berbelanja yang seamless melalui platform online. Nah, di sini aku mau bahas lebih detail lagi ya. Jadi e-commerce itu memang seperti yang kita tahu ya, di sini kan ada berapa? Dua e-commerce raksasa, dua, tiga e-commerce raksasa lah yang banyak, yang udah banyak banget usernya gitu ya, dan mungkin berlomba-lomba dengan tanggal kembarnya gitu ya. Jadi memang e-commerce yang besar ini itu punya banyak sekali peran manajemen di dalamnya gitu ya. Jadi kayak contohnya mengelola logistik rantai pasokan. Ini kita yang logistik rantai pasokan ini orang-orang di balik layarnya banget gitu ya, yang bikin gimana sih caranya paket kamu tuh nyampe gitu loh ke rumahmu. Yang tadinya dari layar, yang tadinya cuma ada di HP-mu, yang bentuknya iklan gitu kan. Terus kamu klik, kamu masuk ke katalog gitu kan. Kadang kamu masuk ke katalog juga ada live-nya tuh, kamu bisa masuk lagi ke live-nya, kamu bisa tanya-tanya langsung. Itu kan semua experience ya. Jadi bagaimana mereka ini di sini memberikan pengalaman berbelanja yang seamless melalui platform online. Itu semua journey kamu sebagai konsumen, dari kamu ngelihat barang itu sebagai gambar sampai paketnya atau barang itu nyampe ke rumahmu. Itu kan semua journey. Kalau kalian belajar di marketing itu ada tuh customer journey, itu semua customer journey. Dan sekarang yang namanya berbelanja online itu seru banget gitu. Itu bukan lagi, ya mungkin zaman dulu belanja belanja offline aja seru ya. Kayak kita coba-cobain barangnya, ya kan kita lihat, kita pegang-pegang, kita tanya-tanya ukurannya gitu kan, pilih-pilih warna. Sekarang tuh belanja online juga seseru itu gitu. Kita bisa nonton live-nya dengan host yang sangat menarik gitu ya. Ada host yang ngantukan, ada host yang seru banget, yang ting 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 gitu kan. Bikin kita tuh jadi semangat gitu ya. Apalagi yang bisa membangun apa semangat flash sale gitu ya, kayak dalam 5 menit lagi kita mau flash sale gitu, atau itu kan semua seru banget gitu. Nah, itu semua orang-orang di dalamnya itu merencanakan itu semua gitu ya, membuat pengalaman kita tuh jadi menyenangkan banget di e-commerce. Nah, itu semua bidang manajemen loh gitu. Jadi ada orang yang memang mengurusi itu gitu, yang mereka nge-planning. Sebelum mereka nge-planning, mereka analisis data, mereka ngelihat consumer behavior dulu. Mereka ngelihat, oh sekarang tuh orang-orang tuh senangnya kalau misalkan kita tuh nge-review barangnya loh, kita tunjukin nih barang itu seperti apa. Misalkan di sini ada coconut virgin oil misal. Nih, misalkan barang ini, oh ini tuh packagingnya kayak gini loh, ini packagingnya tuh estetik gitu ya, nggak norak gitu. Dia cuman simple, terus dia tempatnya tuh sangat seamless ya, jadi nggak tumpah-tumpah, tutupnya juga kenceng, segala macam. Orang tuh senangnya lihat langsung barangnya gitu, meskipun online tapi pengen dibahas sedetail-detailnya gitu. Oh ini isinya sekian mili, 250 mili, eh, macem-macem banget. Jadi orang pengennya langsung tahu produknya saat itu juga. Makanya di live itu pasti kalau kalian lihat, apalagi yang jualan lipstick ya ini, karena aku seneng banget belanja online di bidang beauty apalagi. Jadi mereka swatchnya sampai ke tangan gitu. Swatch semua warna. Itu kan semua eh, pengalaman ya yang seamless gitu. Nah, itu semua bidang manajemen yang mikirin gitu ya. Tim-tim marketingnya mikirin, tim-tim bisnisnya mikirin. Oh, ternyata orang tuh senangnya kayak gitu. Oke, setelah mereka udah analisis, mereka mengidentifikasi kesempatan atau peluang yang ada, mereka decide, mereka ambil keputusan. Oke, berarti kita jualan barang dengan cara begini, 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 sesuai dengan keinginan masyarakat gitu. Terus ada lagi, oh orang itu ternyata informasinya gini, ternyata orang tuh seneng banget belanja di tengah malam. Oh ya udah, berarti tengah malam suka kita adain flash sale aja. Ternyata orang-orang tuh jam 12 tuh belum pada tidur ya. Jam 12 tuh orang baru pada selesai cuci kaki, cuci tangan, sikat gigi, sholat, udah baru mau di kasur. Nah itu saatnya mereka buka handphone. Saatnya mereka nonton live gitu. Nah, oh disitulah jam-jam yang bisa dibilang prime time-nya orang-orang
untuk belanja. Berarti ada flash sale di jam 12 malam gitu. Ya kayak gitulah. Jadi peran manajemennya itu sangat banyak dan bisa sampai sedetail itu, sampai ke kehidupan kalian sehari-hari gitu. Hopefully sedikit penjelasan tadi bisa dapat gambaran ya, Syadira ya. Yang selanjutnya ada pendidikan. Pengelolaan sumber daya pendidikan, merancang kurikulum, mengawasi pengajaran dan administrasi. Nah, ini of course ya ini dari dulu banget. Kalau pendidikan tuh dari zaman kita, ya dari zaman kita kecil, of course itu ada manajemennya gitu yang namanya pendidikan. Kita ngelihat kalau kita kan mungkin profnya ya sebagai siswa ya, atau mungkin dari beberapa beberapa dari kalian ada yang udah punya teman yang jadi guru gitu ya. Itu kan ada POV lain. Nah, kalau dari POV manajerialnya itu kalian bisa mulai dari merencanakan kurikulum. Kira-kira kita mau pakai kurikulum apa? Kurikulum itu kan banyak banget tuh. Ada kurikulum Merdeka, ada kurikulum Cambridge, ada kurikulum Amerika. Itu aja dulu yang harus ditentukan gitu, direncanakan. Terus diidentifikasi. Ini lokasi pendidikannya mau di mana? Mau lokasi sekolah, universitas, atau eh, akademinya mau di mana? Karena lokasi itu menentukan prestasi gitu ya. Misalkan mau di tengah-tengah kota, oke, berarti mungkin biayanya akan beda nih sama di pedalaman, misal gitu. Itu itu namanya planningnya gitu kan. Terus setelah udah planning, udah identifikasi, udah apa namanya, udah benchmarking gitu ya, udah nanya, udah lihat lokasi segala macem, ya kalian decide. Oke, kita akan merencanakan sebegini, sebegini, begini. Jadi ada planning di situ. Nah, setelah itu kalian mengelola orang-orangnya. Di situ ada guru, ada apa, ada karyawannya ya, karyawan tata usaha, karyawan koperasi, ada karyawan bersih-bersih, OB gitu ya. Jadi pengelola sumber daya manusia. Terus sumber daya pendidikannya, dari mana pendidikan sekolah itu didapatkan? Mungkin dari sebuah yayasan, mungkin dari apa, dari urunan gitu ya. Ada sekolah di pedalaman yang memang urunan gitu. Macem-macem gitu kan. Terus habis itu ya kita mengawasi sebagai manajerial, sebagai manajemen, kita awasin apakah semua sesuai dengan rencana. Dan juga of course ada evaluasi gitu. Jadi kalau di bidang pendidikan, ya seperti itu gambarannya. Kadang ada juga startup di bidang pendidikan gitu ya. Ada yang kayak Ruang Guru misalkan, atau apa ya, Udemy. Kalian mungkin ada yang tahu nggak ya, Udemy atau Ruang Guru itu kan semua juga platform ya, platform untuk belajar. Atau inilah SmartPad misal. Itu kan juga di bidang pendidikan ya. Of course, teman-teman di SmartPack juga pasti ada melaksanakan planning, organizing, monitoring, evaluating gitu. Jadi tinggal konteksnya seperti apa gitu, guys. Oke, semoga sedikit banyak menjelaskan tentang peran manajemen di bidang yang spesifik ya, kayak tadi pendidikan sama e-commerce. Oke, di sini ada peran spesifik dalam 4 bidang konsentrasi manajemen. Konsentrasi manajemen itu ada apa aja? Nah, ini tadi yang aku bahas, ada pemasaran, SDM, keuangan, dan juga operasional. Nah, kalau pemasaran itu biasanya mereka nggak jauh-jauh tentang brand awareness, market expansion, dan juga sales growth. Nah, mungkin aku mau jelasin satu-satu ya. Brand awareness itu apa sih? Brand awareness itu adalah ketika kita memikirkan satu brand saat kita mendengarkan barang, nama barangnya gitu. Misal skincare. Oh, di otak aku langsung Wardah misal gitu. Atau kayak, oh tumbler. Oh, berarti di otak aku Corkcicle misal. Atau tas. Oh, di otak aku Goyard misalnya. Itu brand awareness. Oh, ternyata itu top of mind, brand-brand yang top of mind-nya aku sebagai konsumen gitu ya. Tas Goyard, ya skincare Wardah, ya apalagi yang langsung aku pikirkan gitu. Nah, itu adalah brand awareness. Bagaimana orang-orang tuh bisa aware atau sadar akan keberadaan brand tersebut gitu. Nah, market expansion itu tentang ya perluasan market. Mungkin yang tadinya, mungkin aku mau ambil contoh apa ya? Mungkin Grab deh misalkan. Grab itu dulu yang tahu kan nggak banyak ya, market expansion. Paling yang make Grab itu cuman di Jakarta dulu sedikit banget. Dan biasanya anak-anak sekolah yang make waktu itu. Awal-awal Grab ada gitu ya di Jakarta.
Tapi sekarang kan udah meluas banget ya. Udah mulai dari anak sekolah pakai Grab, terus orang kantor sekarang juga udah pakai Grab. Bahkan orang kantor aja ada lagi levelnya ya. Biasanya kan mungkin staff-staff ya yang naik ojek gitu ya. Sekarang nggak juga loh. Sekarang para direktur-direktur atau para manajer-manajer level atas tuh semua udah pakai motor gitu, pakai Grab yang Grab bike gitu. Kenapa? Karena macet banget. Jakarta tuh macet banget dan mereka mungkin punya meeting, mereka punya urusan yang cepat gitu ya, yang harus sat-sat gitu ya. Jadi mereka udah butuh gitu. Nah, itulah PR-nya dari tim pemasaran. Mereka bisa expand market sejauh apa gitu. Jadi kayak buka lahan gitu ya, kayak mereka nebang-nebang pohon apa di suatu hutan untuk bikin jalan, misal gitu. Itulah tugasnya manajemen pemasaran. Nah, terakhir ada sales growth. Jadi misalkan tadi udah nih kita udah tahu marketnya, misalkan Grab tadi di anak-anak sekolah, ya udah sales growth-nya di anak-anak sekolah yang tadinya setiap bulan itu ada 300 rides itu maksudnya 300 perjalanan, berarti harus ditingkatin nih, harus di grow, dikasih target misalkan 500, 600, 1000, 1500, 2000 rides dalam per bulan. Gimana caranya? Oh, oke, berarti caranya adalah kita bikin campaign untuk anak-anak sekolah. Misalkan kita bikin pemasaran di sekolah-sekolah gitu. Kita menyasar sekolah-sekolah yang middle, misalkan sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah yang ada di perumahan-perumahan middle income gitu. Atau misalkan kita mau ambil apa pemasaran di middle lower, berarti kita mungkin ke sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung, kita kasih diskon aja misalkan untuk siswa itu harganya flat 5.000 misal, maksimal 5 kilometer. Udah, jadi orang jadi tahu Grab ya kan, secara brand awareness dapat, terus market expansion juga mungkin orang yang tadinya nggak aware sama Grab gitu jadi oh ya ngerti, oh itu ojek toh ternyata gitu misal. Sama ada sales growth-nya juga gitu yang tadinya cuman ada di masyarakat menengah, sekarang ke masyarakat menengah ke bawah gitu man. Ternyata masyarakat menengah ke bawah juga mungkin yang tadinya jalan kaki jadi mau pakai Grab karena oh murah lah 5.000 gitu. Mungkin mereka ada budgetnya gitu ya. Itu semua tergantung dari apa namanya? Tergantung dari identifikasi, tergantung dari research-nya sebelum sebelum mereka melakukan campaign-campaignnya gitu. Itu semua tugasnya pemasaran. Nah, jadi skill yang dibutuhin apa? Ya, being kreatif, digital marketing, dan juga analisis gitu ya. Jadi biar tahu mana yang potensial, mana yang sudah eh, nggak bisa dikulik-kulik lagi gitu ya untuk ekspansi dan lain-lain. Selanjutnya ada manajemen SDM. Nah, manajemen SDM juga sama nih, dia tanggung jawabnya untuk recruitment and selection, terus ada learning and development, terus ada manajemen kinerja dan retention. Jadi memang kalau sumber daya manusia itu nggak jauh-jauh dari ya karyawan gitu ya. Kalau kalian nanti kerja di bidang HR, biasanya kalian akan berkutat dengan karyawan masuk, karyawan bekerja di dalam company, sama karyawan keluar gitu. Gimana caranya mereka punya experience yang oke di company itu ya kalian yang bertanggung jawab gitu. Mungkin dari kalian interviewnya, kalian menyampaikan value-value yang ada di perusahaan gitu ya. Misalkan dulu aku di Grab itu punya company value itu 4H, hunger, humility, honor, sama aku satu lagi lupa, anas mungkin ya. Jadi 4 value ini harus disampaikan biasanya sama tim HR-nya, ngasih tahu oh kita tuh di Grab tuh seperti ini seperti ini seperti ini, karena kan tiap company punya value yang beda-beda nih. Ada kalau misalkan kita ngomongin konsultan gitu, mereka kan value-nya bener-bener strict ya. Mereka mau profesional look, nggak boleh yang pakai kaos, nggak boleh pakai sepatu sneakers gitu, karena maunya yang bagus gitu, tampilannya profesional. Tapi ada juga yang startup yang ya udah lo pakai kaos juga nggak apa-apa gitu. Nah biasanya tuh HR yang akan membentuk budaya kayak gitu, gitu. Mereka yang jadi gardanya lah, garda terdepan yang bilang kayak kita emang santai aja kok kita pakai kaos tuh nggak apa-apa gitu. Ya mereka ini dapat informasi dari para leadernya gitu. Nah, terus di sini learning and development. Of course, kalian sebagai karyawan ketika masuk company nggak mungkin keluar dengan pengetahuan yang sama ketika kalian masuk. Jadi kalian pasti belajar di dalam company gitu. Jangan berpikir ketika udah lulus nih, kalian udah selesai, ah udah nggak mau belajar-belajar lagi gitu, kerja aja.
Jangan, karena dulu aku pun juga berpikir gitu. Aku dulu pikir setelah kerja itu ya udah kerja aja gitu. Kayak aku udah tahu semua apa yang aku tahu gitu. Aku udah punya ilmunya udah cukup. Ternyata enggak. Ternyata di company pun aku masih harus belajar. Waktu itu aku diikutin bootcamp data analytics. Jadi susahnya itu, susahnya kita sambil kerja. Kalau sekarang mungkin ya ada mungkin beberapa mahasiswa yang sambil kerja gitu ya. Tapi maksudnya di sini dominasi kerja sama belajarnya tuh beda gitu ya. Tapi susahnya adalah kalian sambil kerja dan itu kan mata pencaharian. Tapi kalian juga harus disuruh belajar gitu. Jadi kalau aku dulu ngalamin agak susah mengatur waktu ya. Karena gimana caranya ya? Mau belajar dari jam 9 sampai jam 2 tapi di antara jam itu selalu ada meeting. Selalu ada meeting sama klien, meeting sama tim eksternal. Jadi itu yang agak susah gitu. Nah, nanti ketika kalian kerja, kalian harus sadar bahwa itu akan ada dan memang harus karena kalau enggak kalian nggak akan grow. Kalian nggak akan bisa apa ya menceritakan bahwa kalian tuh belajar apa aja sih gitu. Dan biasanya setelah belajar, pasti kan kalian akan implement ilmunya kan dan diharapkan kalian implementasinya ya di company itu sendiri gitu. Misalkan aku dulu belajar data analytics, ya mereka langsung kasih aku tugas tentang itu gitu kan udah belajar ya udah sekarang praktekin gimana caranya gitu ambilin data ini nih gitu gitu jadi of course tim HR lah yang akan menentukan gitu kira-kira bagaimana sih nanti kalian akan belajar di company gitu biasanya akan ada yang namanya in-house training akan ada yang namanya kayak apa sih kayak pertemuan apa sih kayak home hometown town hall misalnya ada town hallnya ya kalian bisa bareng-bareng uh, training tentang modul-modul tertentu yang udah ditentuin gitu. Nah yang terakhir ada manajemen kinerja and retention ya manajemen kinerja tuh ya kita dapat feedback kalian bisa dikasih tahu kalian tuh kurangnya apa, kalian lebihnya apa, sebaiknya kalian gimana, itu semua dari tim HR. And retention. Nah, retention tuh ya, retention tuh ini karyawan itu bertahan tuh berapa lama sih gitu. Semakin lama karyawan itu ada di company itu berarti loyalitasnya tinggi atau si perusahaan itu nyaman gitu memberikan fasilitas-fasilitas yang oke. Nah, itulah namanya retention rate. Biasanya retention rate yang baik itu di bawah 2%. Jadi nggak banyak karyawan yang keluar masuk, keluar masuk. Nah, itu semua tim HR yang mikirin gimana caranya biar karyawan tuh betah, nggak gampang resign gitu. Nah, skill yang dibutuhin apa? Ada leadership, ada interpersonal, ada manajemen konflik. Biasanya kalau misalnya ada konflik pasti dikirim ke HR. Disuruh ditanya-tanya, kenapa? Masalahnya apa? Kerja di sini gitu segala macam. Jadi kalian akan menjadi seorang konsultan gitu ya untuk karir orang lain. Dan memang biasa gitu. Misalkan kalian punya tujuan karir gitu ya jangka panjang di company ini. Kalian bisa bilang loh ke HR-nya kayak Kak, saya tuh pengen setelah jadi staff di sini, saya pengen jadi manajer. Kira-kira gimana ya Kak bisa jadi manajer di company ini gitu. Kalian bisa discuss itu sama manajer kalian atau sama HR gitu. Jadi mereka akan kasih gambaran, oh biasanya kalau di company ini, karena aku pernah melakukan itu ya. Biasanya kalau di company ini kalian nunggu dulu lah minimal 2 tahun untuk bisa dapat kesempatan yang lebih oke. Biasanya kita juga ada apa sih namanya internal job posting misal kayak ada lowongan pekerjaan tapi cuman buat itu aja karyawan di perusahaan itu jadi nggak dibuka buat yang lain. Itu namanya job in-house job posting atau beda-beda tiap company. Kalau di Grab tuh namanya internal job posting. Jadi emang suka ada misal gitu si company si HR ngomong memang suka ada sih buka lowongan untuk sesama karyawan Grab misal gitu. Mungkin ditunggu aja biasanya 2 tahun sekali misal gitu. Berarti kan ada nih kesempatan buat kalian. Nah itu tugas HR tuh biasanya untuk memberikan informasi seperti itu. Yang ketiga ada manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan juga tentang merencanakan anggaran, pengelolaan arus kas, resiko keuangan. Nah, ini sama ya, kalau di keuangan tuh ada financing, ada investing, ya kan? Gimana sih caranya perusahaan itu mengelola keuangan, of course. Mendapatkan uang, ya kan? Revenue streamnya dari mana? Atau
bagaimana kita juga mau investasi gitu. Biasanya company juga pasti invest, nggak cuman ke nggak cuman personal aja yang investasi, tapi company juga invest. Misalkan mereka mau investasi ke banyak barang armada. Ini aku ambil lagi contoh Grab ya. Misalkan sekarang kan banyak banget motor listrik. Misalkan Grab mau investasi motor listrik ke motor listrik mereka banyak. Misalkan mereka mau ke satu brand VR, misal Fiat, VR apa Fiat, satu brand ini. Nah, gimana nih caranya bisa dapat investment yang oke? Mulai dari harganya yang murah, ya kan? Terus dari gimana caranya dari penggunaan motor listrik ini, pertama itu menekan cost, ya kan? Gimana caranya tuh? Seberapa besar cost yang dihemat dari penggunaan motor listrik dari bensin ke listrik? Seberapa besar penghematannya? Terus seberapa efisien, seberapa produktif? Kita lihat misalkan kalau motor listrik itu kan mesti dicas, ya kan? Berarti harus ada waktu tunggunya berapa lama dia dicas gitu kan. Si drivernya berarti harus nunggu nih. Oh, kalau misalkan mau nggak yang lama dicas berarti pakai teknologi yang battery swap, yang baterainya nggak perlu dicolok, nunggu gitu kan gabut ya. Itu kan waktu berjalan kan. Harusnya dia mungkin bisa ngambil short trip yang 3 kilometer, 2 kilometer, tapi dia harus nunggu. Oh, berarti kalau misalkan kita nggak mau buang-buang waktu pakai motor EV yang harus dicas, pakai teknologi battery swap gitu. Battery swap tuh ya cuman baterainya cuman diangkat gitu ya, di swap aja diganti gitu, ditukar sama baterai yang udah terisi, terus masukin, langsung jalan lagi si motornya. Nah, itu tuh tim manajemen keuangan yang akan berpikir, kalau misalkan segini tuh kita nggak ada nih budgetnya gitu. Eh kalau misalkan pakai pakai teknologi yang kayak gitu lebih efektif, itu lebih bisa ngedapetin revenue yang lebih oke nih gitu. Itu semua tim keuangan yang mikirin, merencanakan dan juga menganggarkan. Pengelolaan arus kas ya, of course ya, kita revenue berapa, kita keluar berapa gitu kan. Kalau kurang dari itu atau kalau misalkan minus berarti seperti apa gitu. Itu semua tim keuangan. Mengelola resiko keuangan. Nah, resiko keuangan tuh terkait dengan investasi ya. Jadi kayak tadi tuh misalkan kita mau invest motor ke EV, ke electric vehicle. Ya, resikonya lumayan tinggi ya kan. Ternyata di Indonesia tuh motor listrik belum begini, 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 misal gitu. Itu tim keuangan yang mikirin. Nah, skillnya apa? Mereka harus punya skill analisis keuangan. Jadi, mereka bisa baca apa laporan keuangan. Mereka bisa tahu cerita company-nya cuman dari eh, laporan keuangan gitu yang isinya angka. Tapi mereka tahu nih ceritanya, oh ini company yang dulunya tuh mungkin hampir mau pailit, tapi setelah itu mereka melakukan investment dan dari investment itu mereka dapat apa namanya? Mereka dapat pendapatan yang oke, kemudian mereka suntik dana dari mana gitu kan. Nanti mereka mulai grow ya kan, mereka bisa dapat profit segala macam, itu kan kayak cerita ya, kayak alur cerita sebuah perusahaan, dan itu cuman dilihat dari laporan keuangan. Jadi kalian yang mau di bidang keuangan atau memang di bidang keuangan biasanya analisis keuangannya tuh harus kuat, jadi kalian bisa nge-sense tuh company-nya seperti apa. Terus ada manajemen resiko sama perencanaan strategis ya, gimana caranya benar-benar mikirin kalau kita ambil keputusan ini kita akan dapat hasil yang baik gitu. Itu semua tim keuangan atau tim finance. Yang terakhir ada manajemen operasional. Nah, operasional nih all about operations ya. Jadi all about execution. Hal-hal yang dilakukan di jadi pekerjaannya tim manajer operasional. Mulai dari pengelolaan rantai pasokan, kontrol kualitas, dan juga manajemen produksi. Ya, rantai pasokan itu kan supply chain ya. Gimana sih caranya dari barang yang belum jadi sampai jadi barang jadi itu udah nyampe ke tangan customer gitu. Itu semua perjalanan gitu ya, supply chain. Terus quality control, ya nggak mungkin dong kita mau kasih barang-barang yang sobek misalkan. Kita mau kasih barang-barang yang nggak memenuhi kualitas gitu. Sama manajemen produksi ya gitu. Tadi biasanya manufaktur tuh punya ininya ya, assembly line-nya semua itu tim manajemen operation yang mikirin gitu. Nah, mungkin aku ada insight sedikit ya. Tadi kan di sini ada kontrol quality ya, quality control.
Aku nggak tahu ya kenapa sekarang zaman sekarang nih ini misalkan di bidang garment sama di bidang beauty atau ya biasa gitu sih. Kalau yang safe di bidang safety nggak ada. Biasanya barang-barang yang quality controlnya itu kurang memenuhi gitu ya. Biasanya itu dijual lagi loh kalau kalian sadar. Kayak di bidang garment deh, baju-baju, kerudung misal. Kan ada quality control yang harus dicek tuh benang-benangnya atau apa tagnya kebalik atau enggak. Biasanya kalau ada barang yang nggak full ke quality control gitu ya, nggak lolos, itu ada tuh namanya barang defect dan itu biasanya dijual lagi sama tim marketing. Dan mereka tahu kenapa? Karena ada orang-orang, ada loh marketnya, mereka tuh senang sama brandnya, tapi nggak bisa afford gitu. Bukan nggak bisa, mungkin nggak mau, mungkin nggak bisa afford barang yang memang kualitinya sesuai gitu. Tapi mereka mau afford barang yang defect gitu. Nggak apa-apa lah defect sedikit lah, misalkan cuma ada kayak gompelan jahitan misal, ya udah nggak apa-apa. Dan itu jadi rebutan. Nah itu juga jadi kesempatan untuk para brand gitu ya. Oh ternyata barang-barang kita yang nggak lolos quality control pun bisa laku dengan harga yang miring gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting barang habis, pendapatan dapat gitu. Itu kan dari sisi brand kan, menguntungkan gitu. Nah, ini mungkin dari sisi bisnisnya ya. Dari sisi bisnis ke peran manajemen gitu. Jadi kita tahu ada fenomena kayak gitu, oh ternyata bisa jadi kesempatan ya udah langsung diambil sama tim pemasaran, ngomong ke tim operasional, kalau ada barang-barang yang defect jangan langsung dibuang ya, jangan langsung ditaruh ke limbah gitu. Nanti kita packing ulang, kita rapihin, kita setrikain, nanti kita jualin lagi gitu kata tim marketing. Udah deh, laku gitu. Oke, hopefully jelas ya dari peran spesifik di bidang-bidang yang ada di manajemen, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut ke spesialisasi di bidang analisis data dan manajemen proyek. Nah, ini dua hal yang mungkin jadi backgroundku ya, karena waktu aku di Grab itu mencakup dua hal ini. Yang pertama analisis data, lanjut ke manajemen project. Jadi, kalau kalian biar ngerti, biar ngertinya gampang. Jadi, analisis data itu memang digunakan untuk kita pada tahap planning gitu. Jadi, kalau tahap planning, kita kan mau ngerencanain sesuatu nih. Kalau mau ngerencanain sesuatu itu kita harus udah di arm, udah apa sih, udah dilengkapi dengan informasi gitu kan. Nah, kita harus ngumpulin data, kita harus analisis datanya, terus kita harus menginterpretasi si data itu yang tadinya mungkin angka, kita harus jadi cerita gitu. Mungkin kayak tadinya kayak 300 rides di daerah Jakarta Selatan. Itu kan ceritanya bukan 300 rides in Jakarta kan, tapi ceritanya oh ini anak-anak sekolah yang memang mereka nggak punya kendaraan, mereka suka ke sekolah setiap pagi dan pulang setiap sore. Mereka-mereka itulah yang menghasilkan 300 rides. Dan mereka tinggal di daerah Jakarta Selatan. Sehingga data itulah yang interpretasinya seperti itu. Interpretasinya adalah yaitu mahasiswa atau siswa di Jakarta Selatan yang memang naik Grab setiap pagi dan juga sore. Dan angkanya itu setiap bulan ada 300 sekian rides. Misal gitu. Jadi itu kita interpret. Terus visualisasi data. Kenapa kita perlu? Karena biasanya orang akan lebih paham kalau ada gambar gitu ya. Misalkan kita mau kasih gambar bar chart ya, macam-macam kan ada macam-macam tuh, ada bar chart, pie chart segala macam. Itu akan lebih gampang untuk kalian menjelaskan datanya kalau ada visualisasinya. Yang terakhir pelaporan dan presentasi. Kalau kalian nggak bisa menginformasikan, mengkomunikasikan hasil data kalian, maka akan susah nih untuk orang lain bisa mengerti apa sih yang mau kalian sampaikan, apa sih data atau insight apa yang mau kalian infokan gitu. Nah, info di sini skill di sini itu adalah pemrograman dan statistika. Jadi kalian harus terbiasa dengan angka-angka, terbiasa dengan data, statistik gitu. Kemudian ada visualization data. Jadi misalkan kayak tadi kalian tahu jenis-jenis data apa sih yang cocok pakai bar chart, jenis data apa yang cocok pakai pie chart. Itu kalian bisa ngerti gimana caranya orang bisa paham ya dengan data yang udah diolah gitu. Yang terakhir business intelligence. Jadi meskipun kalian orang yang sangat eh, familiar dengan data, kalian harus punya yang namanya business sense gitu. Karena kan manajemen itu kan juga
sangat erat kaitannya dengan bisnis ya. Jadi gimana sih caranya bisnis tuh kan gampang ya. Sebenarnya bisnis tuh gimana caranya cuan, gimana caranya dapat untung gitu. Nah, caranya itu yang jadi cerita gitu. Ada yang caranya bersih, ada yang caranya kotor gitu ya. Ada yang caranya beresiko, ada yang caranya tidak beresiko. Itu yang macam-macamnya. Tapi bisnis itu semua tujuannya untuk profit. Nah, kalau kalian punya sense itu, business intelligence-nya, nanti akan beda nih ketika kalian ngolah data gitu. Kalian olah data, mungkin kalian cuma ngelihat sekelibat data, kalian langsung langsung dapat nih, oh ternyata usahanya lagi turun, misal. Langsung dapat nih, langsung ngerti, oh emang ternyata lagi rights-nya lagi rendah, pendapatannya lagi rendah gitu. Kalian cuma ngelihat dari angka-angka, dari data-data tertentu gitu. Karena apa? Sense bisnisnya udah jalan gitu. Nah, yang kedua ada manajemen project. Manajemen project ini biasanya lanjutan dari tahap planning, which is itu tahap executing, ya kan? Tahap melakukan pekerjaannya gitu. Kita udah ngeplan, oke, sekarang kita let's do it gitu. Kita kerjakan gitu ya. Yang pertama, tanggung jawabnya merencanakan proyeknya, pengelolaan tim dan sumber daya, manajemen resiko, dan pelaporan. Jadi dari awal kita mau nge-planning sampai kita ngevaluasi itulah tim manajemen project gitu. Biasanya orang-orang ini mengerti berbagai bidang di manajemen. Mereka ngerti bidang finance, mereka ngerti bidang marketing, apalagi ya, human resource sama operation. Kenapa? Karena dari proses awal nge-planning sampai evaluating itu semua ada tuh. Ngatur budgetnya iya, mikirin orang-orangnya ngerjainnya gimana, terus gimana caranya nge-marketingin produknya, gimana caranya kita dapet pengerjaan yang efisien, itu kan operation ya. Itu gimana? Nah, biasanya manajemen project tuh mikirin semuanya. Nah, skill yang dibutuhin itu of course manajemen waktu sama anggaran. Karena kan yang namanya project tuh limitationnya ada dua. Cuman timeline sama keuangan gitu. Jadi gimana caranya bisa mengerjakan suatu pekerjaan dengan limit yang udah ada gitu. Budgetnya sekian, deadline-nya sekian gitu. Jadi harus bisa memanage. Kemudian ada leadership. Leadership of course karena kalian ngelit orang gitu kan. Kalian ngelit orang, kalian harus bisa membagi gitu. Gimana caranya nanti proporsi pekerjaan dikerjakan oleh siapa. Alasannya kenapa kalian delegasi tugasnya itu ke si A, si B, si C. Oh, karena si spesialisasinya si A tuh seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Kalau B sama C digabungin, mereka jadi tim yang seperti ini. Itu semua udah ada di kepala gitu. Karena skill leadership kalian udah ada. Nah, kemudian metodologi project. Jadi misalkan pengerjaan project itu ya ada yang metode metode iteratif, misal kita harus kerjain lagi, diulang lagi. Iteratif itu kan pengulangan. Ada project yang kita harus coba berkali-kali untuk bisa tahu sebenarnya ini works atau enggak. Ada project yang kita tuh harus learning by doing gitu. Kita harus ngeliat dulu, kita harus kerjain dulu nanti gagalnya di mana baru kita dapat data dari situ. Itu metodologi yang banyak macam-macam gitu. Nah, jadi ini tadi ada spesialisasi di bidang analisis data dan juga manajemen project. Jadi, kalau analisis data itu di bidang planning gitu ya, kita mau sebelum kita nge-planning, jadi benar-benar riset gitu ya. Baru setelah kita udah tahu datanya, udah dapat insight-nya, kita mulailah project yaitu di manajemen project gitu. Dan ini bisa dilakukan terus-menerus ya. Maksudnya analisis data tuh bisa dilakukan di tengah-tengah project ya kan. Terus manajemen project juga bisa juga dilakukan di tengah-tengah project. Misal di bawah project besar ada project kecil-kecil gitu. Jadi untuk bisa dapetin goals yang besar ini harus ada goals-goals yang kecil-kecil gitu. Oke, absen dulu dong. Masih pada semangat gak nih nontonin atau mendengarkan penjelasan dari materi hari ini? Apakah masih ada semangatnya? Karena kita selanjutnya mau bahas tentang prospek karir dan pengembangan profesional dalam bidang manajemen. Masih, masih. Oke, thank you banget atas responnya. Kalian hanya 10 ya. Tapi pada semangat ya. Semoga kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung. Kalau misalkan mau ada yang konsul juga boleh. Feel free. Kita santai aja.
Oke, next ya, prospek karir dan pengembangan profesional. Nah, ini mungkin buat yang pengen tahu sebenarnya prospek karir di manajemen tuh oke nggak sih Kak? Apakah kita akan tergantikan oleh AI? Apakah kita tidak akan dapat pekerjaan gitu ya? Karena manajemen kan banyak banget ya orangnya biasanya. Nah, jangan khawatir guys, karena permintaan di manajemen itu banyak banget dan of course banyak orang yang pengen orang yang berpengalaman ya. Kalau di sini datanya pekerjaan di bidang manajemen akan tumbuh 5% dari 2021 sampai 2031 dengan penambahan lebih dari 900.000 pekerjaan baru di berbagai sektor. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah aku sebagai mahasiswa baru yang nggak punya pengalaman itu bisa kerja nantinya Kak? Atau aku baru lulus tapi aku cuma punya pengalaman kepanitiaan satu doang, bisakah aku bekerja gitu? Nah, perjawabannya adalah bisa gitu ya, karena banyak banget company yang memang nggak ngelihat kalian harus kerja di company, tapi kalian punya pengalaman apa? Pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi leadership misalkan. Jadi pengalaman tuh bukan berarti kalian harus pernah kerja karena kalian pernah jadi panitia aja tuh udah pengalaman. Kalian punya project atau kalian punya biasanya passion project ya. Misalnya kalian bikin sesuatu lah yang kalian suka misal. Itu kan juga pengalaman gitu yang kalian bisa bisa jual. Apapun yang kalian pernah lakukan, kalau misalkan itu mendukung karir kalian, itu bisa kalian jual, kalian taruh lah di CV kalian gitu. Nah, di sini dibilang bahwa nanti dari 2021 sampai 2031 itu ada grow-nya 5%. Mungkin salah satunya adalah yang tadi, yang di tren awal yang kita bahas gitu. Karena dengan seiring perkembangan teknologi, pasti akan ada kesempatan-kesempatan lain. Contoh nih, kalau misalnya kalian mau tahu ya, Kak, yang namanya job creation itu serandom apa, itu ada yang namanya Joki Strava. Kalau kalian pernah dengar Joki Strava. Karena sekarang itu lagi ngetren banget lari dan semua orang pakai aplikasi Strava, semua orang berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa gue lari paling jauh, gue lari paling kenceng, gue lari paling steady gitu ya, yang kecepatannya paling stabil. Semua orang berlomba-lomba seperti itu kan. Sampai akhirnya ada loh pekerjaan joki Strava. Jadi ada orang yang sebenarnya nggak kuat lari gitu ya, tapi pengen dapet angka yang bagus di aplikasi Strava. Ya udah, mereka kasih akunnya ke orang yang orang lain itu si joki inilah yang lari gitu. Mungkin dia pakai motor dengan kecepatan di bawah 20 km, mungkin dia lari beneran, terserah, tapi itu namanya job creation gitu. Dan sepanjang dari 2021 sampai 2031 itu akan ada pekerjaan baru sebesar 5% grow-nya. Artinya adalah tenang aja guys, yang namanya job creation itu ada dan kadang bisa juga kita yang ciptain gitu ya. Kalian butuh nggak pekerjaan? Misal kalian ngelamar ke dosen kalian, kalian tanya, Pak, Bu, butuh asisten dosen nggak? Kalau misalkan butuh, saya bisa begini, begini. Saya bisa bantu kelas-kelas Bapak. Saya bisa bantu kelas-kelas ibu, saya bisa bantu perhitungan nilai, saya bisa bantu untuk bikin-bikin soal, misal gitu. Itu bisa kalian create sebetulnya. Tinggal kreativitasnya kita gimana. Yang kedua, sektor dari permintaan tertinggi. Nah, biasanya ini yang lagi ngetren ya, itu tadi pertama teknologi, terus ada hospitality industry, ada keuangan dan perbankan. Nah, teknologi ini pasti banyak banget yang butuh kalian nih, para Gen Z. Aku juga Gen Z by the way, tapi Gen Z tua. Gen Z ini biasanya sangat tech savvy ya, biasanya udah terdepan dalam tren, udah tahu tren-tren sekarang tuh apa gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan teknologi pasti menyasar kalian as long as kalian relate sama perkembangan teknologi. Yang kedua, hospitality industry. Nah, sekarang tuh udah banyak banget yang namanya hotel-hotel. Kebetulan aku punya penginapan juga sebagai owner penginapan. Aku merasa dengan kemajuan teknologi ini, aku butuh loh orang-orang yang mengerti tentang sosial media, tentang platform-platform seperti Traveloka, tiket.com segala macam itu aku butuh orang yang mengerti itu, bagaimana bisa mengiklankan karena kan hotel banyak ya. Gimana caranya orang bisa ngeklik hotelku? Gimana caranya orang bisa pesen kamar gitu ya, bisa seamless experience-nya itu kan butuh gitu dan itu butuh orang gitu dan dari butuh orang itu tadi jadi job creation. Terus yang ketiga ada keuangan atau perbankan. Ini sampai hari ini pun bidang keuangan butuh sekali teman-teman di bidang manajemen.
Nah, ini ada peta karir dan pengembangan profesional. Jadi, peta karirnya itu biasanya kita mulai dari entry level ya, dari staff. Ya, biasanya kalian lulus dulu. Biasanya di bawah staff ini ada lagi nih, intern gitu ya. Biasanya gitu. Jadi, sebelum kalian jadi staff tetap, ya ada intern gitu kan. Kalian magang dulu 3 bulan, 6 bulan, mungkin ada yang setahun. Biasanya intern tuh diperpanjang-perpanjang. Tapi memang agak tricky guys, karena dulu aku juga dari Dana sama di Grab itu dari intern. Dan di Dana itu aku sebelum dulu, ini mungkin sharing ya, karena ini penting buat kalian bisa lakukan juga gitu. Dulu ketika aku mau intern, aku lulus dari UI itu 2020, terus mau magang gitu ya. Itu aku selalu bilang sama HR-nya, Kak, di sini apakah bisa ada kesempatan seorang intern jadi full time gitu. Itu dulu karena apa? Karena aku nggak mau magang-magang doang gitu. Aku maunya setelah itu jadi full time bisa nggak? Dan apa yang dibutuhin? Itu aku tanya ke HR-nya. Terus HR-nya bilang, oh iya bisa kok, kita ada banyak kok intern yang bisa jadi full time gitu. Paling nanti kita lihat dulu kebutuhannya seperti apa dan apakah ada budgetnya. Mereka bilang gitu. Terus aku tanya lagi, kira-kira apa ya kan yang dibutuhin supaya aku bisa jadi full time gitu? Apakah aku harus mencapai target tertentu? Apakah ada tugas-tugas yang harus aku kerjakan gitu ya? Belum ada sih. Nanti kita lihat lagi dari dari si manajernya atau usernya gitu kan, dari atasanku nanti. Oke gitu, akhirnya aku deal lah sama Dana waktu itu, aku magang di situ. Nah, setelah aku masuk di situ barulah aku dapat informasi yang macam-macam ya. Ini kita nggak akan menjelekkan company ya. Aku dapat informasi yang akhirnya berkesimpulan bahwa ternyata kesempatan yang aku inginkan di situ tuh agaknya lumayan lama untuk aku gapai gitu ya. Karena mungkin teman aku udah pada full time, aku masih intern. Aku nggak mau. Akhirnya setelah itu aku dapatlah tawaran di Grab untuk intern juga gitu. Nah di situ aku tanya lagi, bisa nggak gue jadi full time? Karena gue nggak mau cuma intern doang. Kebanyakan banyak company yang mereka maunya intern aja terus ya, for a reason. Kalian tahu reasonnya macam-macam. Jadi hanya inginnya intern aja. Dan sedangkan aku punya aspirasi karir yang maunya tuh full time dalam kurang dari 1 tahun setelah lulus ya. Ini kan personal goals ya, macam-macam. Nah, aku maunya kayak gitu. Kira-kira Grab gimana? Nah, ternyata Grab mengiyakan. Oke, boleh. Kita dalam 3 bulan. Setelah itu kalau misalkan kamu performance-nya bagus, memang ada kebutuhan, kamu bisa jadi full time. Udah singkat cerita, aku keluar dari Dana waktu itu, aku masuk ke Grab, aku bilang mereka offer untuk bisa jadi full time gitu. Dan memang setelah 7 bulan baru aku dapet. Jadi kadang tidak sesuai dengan keinginan gitu ya. Ternyata 7 bulan dari aku lulus baru aku bisa jadi full time gitu. Jadi goals aku kan waktu itu di bawah 12 bulan ya, pengennya jadi full time. Iya, endingnya dapet gitu. Tapi itu yang menurut aku kalian harus punya gitu. Nah, di sini ada yang namanya peta karir ya. Jadi kalian punya target-targetnya nih gitu untuk bisa jadi full time itu berapa lama? Karena kalau aku lihat sekarang banyak banget sih company yang modelnya kayak gitu. Mereka nggak akan serta-merta ngejadiin kamu full time gitu ya. Karena memang costnya beda guys, beda banget costnya intern sama costnya full time itu. Biasanya akan beda di BPJS-nya atau di insurance-nya, kemudian di bonusnya, di THR-nya gitu kan. Kalau intern kan belum. Jadi fight for full time itu akan jadi cerita yang lain gitu. Jadi silahkan ditargetin kalau misalkan memang ada ini nih satu satu tahapan di bawah si staff. Nah kalau kalian udah jadi full time, kalian bisa aim for higher gitu ya. Kalian bisa jadi uh, menargetkan diri kalian ke yang lebih tinggi, jadi manager, kemudian jadi director atau VP, vice president, dan juga jadi C-suite, jadi C-level gitu. Oke, ini apa ya? Pengembangan profesional dalam manajemen. Ini apa sih? Sertifikasi profesional. Aduh, sorry ya, ini agak-agak ke... ini. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mencapai tahapan karir tertentu, of course, itu akan ada yang namanya pengembangan profesional. Jadi, kalian harus mengembangkan diri ya. Mungkin kayak tadi itu, kalian masuk ke company, nggak mungkin keluar dengan pengetahuan yang sama ketika kalian masuk. Kenapa? Kalian pasti udah
berkembang gitu ya. Kalian belajar banyak hal di sana. Nah, di sini ada yang namanya sertifikasi profesional, ada mentorship and networking, ada pendidikan formal, sampai konferensi, seminar, dan juga pelatihan. Semua ini ditujukan untuk kita bisa berkembang secara profesional gitu ya. Kalau sertifikasi profesional tuh macam-macam, tergantung dengan bidangnya. Kalau misalkan human resource tuh ada yang namanya CHRP, Certified Human Resource Professional. Biasanya orang-orang yang punya sertifikasi itu ya akan lebih dipercaya ya untuk bisa bikin apa rekrutmen atau bisa bikin apa namanya kayak semacam konsultan HR gitu ya, bisa bikin perusahaan headhunter gitu, biasanya lebih dipercaya karena udah ada sertifikasinya. Kemudian mentorship and networking, biasanya di setiap kantor tuh ada yang apa bikin program kayak gitu ya, ada yang in-house atau kayak gini, sekarang kita kan mentorship nih, kalian bisa tanya-tanya sama aku, bisa diskusi segala macam. Terus ada pendidikan formal ya, biasanya ngambil MBA, Master of Business Administration atau S2. Yang terakhir ada konferensi, seminar, dan pelatihan. Biasanya juga kalau misalnya kalian kerja, ada juga yang dikirim, ikut sana seminar di sini, di sana. Di Bali misal, seminar di Bali, ada conference di Bali, misal, ikut aja. Karena di situ akan ada banyak informasi dan penting juga ada networking. Gitu. Nih, networking. Ada update trend, learn from the expert, flexibility for online setting. Networking, of course, kalian akan dikumpulkan dengan orang yang memiliki curiosity yang sama. Kalian sama-sama orang yang mau belajar, kalian sama-sama orang yang resourceful juga, ya kan? Pasti kan udah pada kerja tuh. Gitu. Jadi networkingnya dapet. Terus update trend. Nah, biasanya kan kalau awal-awal tahun tuh suka ada tuh conference market trend di bidang apa, di bidang apa gitu kan. Kalian bisa jadi orang yang terdepan yang tahu tentang tren gitu. Nah, ini ada selanjutnya ada tren industri pada manajemen. Nah, tren industri ada tadi ya kita udah bahas berkali-kali tentang digitalisasi dan otomatisasi. Kemudian ada remote working and hybrid workforce ya. Sampai hari ini udah mulai semua banyak company yang ada WFH-nya gitu ya. Ada WFH, ada WFO, dicampur-campur. Itu udah trennya sekarang. Kemudian ada fokus pada employee experience. Nah, ini kan banyak banget nih Gen Z yang suka sharing di sosmed ya. Aduh, kerja di sini gimana? Kerja di situ kurang oke segala macam gitu ya. Mungkin kalian sharingnya sesama close friend atau sesama second account gitu ya. Tapi kan banyak company yang akhirnya jadi memperhatikan gitu tentang employee experience. Gimana sih seorang karyawan itu bisa punya pengalaman bekerja yang oke gitu. Banyak banget yang sekarang tuh sambil kerja sambil bikin kopi, sambil kerja sambil kocok-kocok maca gitu kan. Itu kan zaman dulu nggak ada. Kalau misalkan kalian kayak gitu di zaman dulu, itu akan jadi suatu hal yang extraordinary ya. Maksudnya hal yang unik gitu, beda banget gitu. Kalau sekarang udah biasa. Kalian istirahat, kalian ke pantry gitu kan. Kalau di Jakarta kan ada pantry, di company biasanya ada pantry-nya, terus kalian buka tuh si matcha, terus kalian kocok-kocok matcha sendiri mungkin sambil bikin konten. Itu kan semua experience kalian sebagai karyawan gitu ya. Nah, apakah company itu membolehkan seperti itu atau company justru mengencourage karyawannya untuk bisa punya hal yang mereka inginkan lah selama mereka bekerja, jadi bisa bikin semangat kerja, bagaimana mereka tuh bisa punya kesejahteraan. Karena kan kesejahteraan tuh bukan cuma soal uang ya. Ada yang secara mentally, ada yang secara spiritually gitu kan. Gimana perusahaan itu memberikan kesempatan itu. Nah, jadi banyak perusahaan yang "Ya udah nggak apa-apa, justru manajer-manajernya nih yang eh, melakukan itu gitu ya. Kalau dulu aku di Grab ada satu manajer tim lain, dia bawa mesin kopi yang harganya itu belasan juta, dia bawa ke kantor, dia taruh di situ, terus timnya ya mau bikin kopi silahkan bikin di situ gitu. Bahkan dia yang ngajarin cara bikin kopinya segala macam. Nah, itu kan untuk proses dia naruh mesin kopi di situ kan pasti ada approval dari atas gitu ya. Nah, biasanya udah ngetren nih para leadership company yang aware sama hal itu. Oh, ya udah nggak apa-apa, taruh aja mesin kopi di situ. Santai lah, yang penting happy semuanya gitu. Yang penting hasil kerjanya bagus. Dan why not gitu kan. Terus ada sustainability and green management. Nah, di sini juga udah banyak banget ya orang-orang yang aware terhadap kesehatan lingkungan, ramah lingkungan segala macam. Jadi green management tuh udah jadi hal yang
ngetren gitu. Bisa dibilang jadi tren karena memang dulunya enggak dan sekarang lagi growing. Mungkin bisa dibilang kayak SJW SJW Twitter ya. Kadang kan ada yang suka kritik ya, misalkan ada beauty industry yang nggak ramah sama skin tone tertentu misal langsung kena kritik atau ada beauty industry yang barangnya itu apa jadi limbah gitu limbah yang nggak bisa diolah kena kritik lagi nah itu kan sangat dihindari oleh banyak customer banyak konsumen banyak company sorry sangat dihindari oleh banyak company jadi nggak ada company yang mau dikritik soal itu karena kalau misalkan semua orang udah aware sama itu bisa kena cancel bisa kena blok blokade di blok gitu ya jadi semua akan menghindari itu jadi trennya memang sekarang sustainability and green management sangat kencang gitu ya. Oke, selanjutnya ada agile management. Jadi agile management tuh gimana sih si perusahaan itu cepat terhadap respon atau sangat adaptif. Kayak eh, misalkan aku mau ambil contoh itu loh yang kemarin company yang ketahuan selingkuh di konser Coldplay. Nah, itu kan company-nya, aku lupa nama company-nya ya. Tapi itu kan company di bidang teknologi kan sebetulnya. Nah, itu bisa dibilang agile. Kenapa? Karena mereka akhirnya bikin video tentang mereka bikin kayak video klarifikasi gitu ya. Itu pakai satu artis yang sangat bagus gitu, brand image-nya bagus banget. Istrinya Iron Man kalau nggak salah. Jadi mereka tuh memanfaatkan memanfaatkan keadaan itu yang tadinya semua orang udah mocking gitu ya, udah menghina-hina si company ini. Mereka memanfaatkan itu. Jadi mereka sangat responsif dan sangat adaptif. Sehingga ketika ada video klarifikasi dengan satu artis ini dengan brand image yang sangat baik, orang-orang langsung kayak wow, this is genius gitu. Langsung pada kayak wah, genius banget sih company-nya bisa ngambil kesempatan ini. Jadi langsung berbalik banget gitu image dengan masalah ini dan terbukti sekarang udah nggak dibahas malah yang dibahas tentang ininya tentang prestasinya gitu jadi agile management tuh lagi ngetren banget gitu yang tadinya dari berita buruk bisa jadi berita yang dibalik jadi berita baik gitu. Terus ada data driven decision making. Nah, ini sekarang nih udah banyak ya kayaknya hampir semua company nggak ada yang ngambil keputusan tanpa data. Mau launching produk, nggak mungkin main launching aja atau cuman kayak feeling-feeling kayaknya nih bakal laku. Nggak mungkin. Pasti dia udah ada riset. Oh, ternyata orang-orang tuh senengnya yang begini, 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 begini. Jadi udah ada risetnya duluan baru di launching. Kenapa? Karena data driven itu penting kalau misalkan sekarang tuh kan udah mudah banget ya ngambil data. Udah sangat-sangat mudah. Mungkin kalian bisa ketahuan gitu kalian senengnya tuh model tas yang kayak apa dilihatnya dari historical kalian searching setiap ada tas model ini kalian klik ya kan modelnya kayak gini lagi klik lagi itu kan semua data jadi kelihatan nih oh si AI-nya langsung mikir kayak oh kamu tuh senengnya yang tas-tas yang gede-gede bisa tote bag gitu ya itu jadi trennya kamu gitu jadi data personality-nya kamu. Nah, akhirnya banyak brand yang oke, kita lagi ngetren nih tas tote bag karena banyak orang yang seneng tote bag. Di launching lah tas tote bag gitu. Jadi sangat data driven. Terus ada kecerdasan buatan atau AI dalam manajemen. Ini aku rasa banyak banget yang udah pakai gitu ya ChatGPT. Of course sangat membantu pekerjaan apalagi yang di bidang-bidang automation ya, di bidang yang kayak administrasi atau perhitungan-perhitungan sederhana atau mungkin yang perhitungan ribet, ruwet juga bisa pakai AI gitu. Ini udah tren industri banget. Salah satu contohnya tuh ada yang namanya chatbot ya. Di sini kan ada apa sistem-sistem chatbot yang kadang nanya apakah produk ini tersedia gitu kan. Terus jawabannya ada gitu. Padahal udah ada dikasih tahu gitu produknya tersedia. Tapi ada orang yang bertanya dan dibalasnya sama botnya gitu. Itu kan menghemat banget tuh. Itu sekarang lagi tren juga di industri manajemen. Jadi summary-nya adalah kesimpulannya tren industri itu mengubah landscape manajemen. Jadi yang tadinya kita mungkin kaku gitu ya, ya human resource aja. Sekarang enggak, human resource tuh bisa campur marketing, creativity-nya bisa campur-campur sama orang operation gitu. Jadi sekarang udah berubah nih karena industrinya punya tren-tren tersendiri. Terus ada organisasi yang lebih adaptif akan lebih unggul ya. Jadi organisasi yang langsung tahu nih oh lagi ngetren apa. Sekarang lagi ngetren sound horeg. Semua orang pakai
pakai sound itu misalnya gitu di TikTok atau di Instagram. Itu kan lebih adaptif gitu ya, lebih unggul, semua ikutan tren gitu. Dan terakhir, pemimpin masa depan harus fleksibel, digital savvy, dan juga orientasi pada manusia gitu. Jadi ya itu tadi kita udah lihat sekarang tuh ngetren segala macam, tapi at the same time orang-orang juga pengen bisa didekati secara personal gitu kan. Bisa apa dimanusiakan gitu ya, memanusiakan manusia gitu. Jadi sekarang kita juga udah aware sama mental illness, kita tahu sekarang tentang mental load segala macam. Jadi karena kita udah tahu tren industri itu, ya kita sebagai leadership nanti di masa depan kita udah tahu nih hal-hal yang bisa menguntungkan kita dengan tren tersebut tuh apa aja gitu ya. Harus fleksibel, digital savvy, orientasi pada manusia gitu. Oke, mungkin itu aja materinya hari ini. Aku mau lempar ke Akbar ya untuk pertanyaan mungkin silahkan. Thank you sebelumnya. Oke, thank you Kak Dian. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan guys, yang mau on mic juga boleh. Dari teman-teman. Atau ada yang mau ditanya di kolom chat juga. Oke, dari Muhammad Firdaus Ikhwan. Oke, mungkin boleh di on mic ya. Firdaus. Halo Kak, suaraku masuk Kak. Masuk, masuk, masuk. Oke, aku mau nanya Kak Dian. Jadi mungkin lebih dari satu pertanyaan ya Kak, boleh ya? Jadi yang Iya, pertama boleh. itu aku mau nanya yang di konsentrasinya yang di apa tadi namanya? Analisis data. Nah itu kalau analisis data itu kan tadi sempat di-mention tuh skillnya ada pemrograman dan statistika. Nah, kalau misalnya pemrograman ini apa yang harus dipunya gitu loh, Kak. Soalnya kan aku masih belum tahu pemrograman ini seperti apa. Jadi apa ya maksudnya pemrograman yang seperti apa yang harus dipunya kalau misalnya pengen berkarir di bidang manajemen analisis data. Terus kalau yang pertanyaan keduanya, kalau di bidang manajemen analisis data ini itu bisa dimulai karirnya itu dari posisi apa nih Kak? Entry levelnya itu menjadi posisi apa? Seperti itu. Dan mungkin pertanyaan terakhir nih Kak, ada tiga nih. Kalau tadi analisis data, aku sekarang mau nanya yang di manajemen sumber daya manusia nih Kak. Kan tadi sempat di-mention juga skillnya itu ada manajemen konflik. Nah kalau manajemen konflik ini, misalnya kita pengen masukin di portofolio atau CV, itu apa sih yang harus kita tonjolkan kalau kita ingin eh harus kita tonjolkan kalau kita ingin mendeskripsikan bahwasanya kita itu punya kemampuan dalam manajemen konflik. Segitu Kak. Gak apa-apa ya Kak, agak banyak. Makasih. Oke, thank you Firdaus atas pertanyaannya. Aku langsung jawab aja ya. Untuk yang pertama tentang analisis data di bidang pemrograman itu contohnya seperti apa. Jadi kalau misalkan, mungkin dari pertanyaan kedua dulu deh. Jadi starting point-nya kalau misalkan mau di bidang analisis data itu seperti apa. Jadi biasanya starting point-nya itu dari data analis. Nama nama title-nya, data analis. Tugasnya ngapain? Tugasnya adalah misalkan kalian di company yang data driven ya. Jadi memang banyak banget data yang diambil gitu. Aku ambil lagi contoh misalkan data karena aku pernah kerjanya itu di teknologi, di company yang berteknologi punya punya aplikasi gitu ya. Jadi aplikasi itu kan isinya data semua kan. Buat tahu orang tuh senengnya apa gitu ya, mereka preferensinya seperti apa itu kan semua by data. Nah, starting pointnya dari data analis. Biasanya data analis tuh tugasnya dari cara ngambil data gitu. Kayak kalian bayangin data tuh kayak kayak apa ya? Kayak locker atau laci yang banyak banget gitu ya, banyak banget dan di laci-laci itu ada file-filenya gitu kan. Jadi datanya itu banyak banget. Nah, gimana caranya kita ngambil data yang kita butuhin aja gitu di tengah-tengah ribuan jutaan triliunan data, gimana cara kita cuman ambil yang penting-penting aja yang bisa membuat eh, informasi yang berguna buat company. Nah, itu dulu.
gitu. Jadi kita ngambil tuh folder-folder yang penting-penting aja. Oke, misalkan contohnya di Grab tuh ada matriks rights ya kan. Terus ada matriks matriks tuh data ya. Maksudnya ada data rights, ada data eh aku lupa namanya, tapi itu data ketika orang buka aplikasi, terus dia udah masukin tujuannya kemana gitu kan, terus udah keluar tuh harganya. Biasanya kita ngelihat harga terus kita bandingin sama aplikasi lain, bisa gitu kan. Kalian bandingin, oh kayaknya murahan yang sebelah nih, murahan pakai InDriver misalkan. Ya udah di close tuh si Grab ya, kalian close. Nah itu ada datanya. Oh berarti orang tuh berapa kali ya yang tadinya mau ngebooking tapi nggak jadi. Itu juga data. Nah, data analis itu fungsinya ngambil data-data yang kayak gitu. Misalkan yang dibutuhin sama manajer kamu, tolong dong ambilin berapa banyak sih orang yang buka aplikasi Grab, tapi akhirnya nggak booking gitu. Mereka udah buka, udah naruh tujuannya kemana, udah ketahuan harganya berapa, tapi nggak di booking tuh kenapa gitu. Kita pengen tahu. Kalau banyak angkanya, kita akan selanjutnya nih ke peran data analis. Udah ngambil data, selanjutnya kita nanya why-nya, kita cari root root cause-nya, problemnya. Banyak orang yang buka aplikasi tapi kok nggak booking ya, kenapa ya? Oh ternyata mereka bandingin sama harga sebelah lebih murah sebelah, misal gitu. Oh ternyata banyak yang ngebug aplikasinya, misal. Jadi data analis tuh kayak gitu. Starting point-nya kalian mengevaluasi, mengambil data dari seribu, ribuan, jutaan, triliunan data yang ada gitu. Gitu ya, semoga menjawab ya untuk soal nomor dua kan tuh. Untuk pertanyaan nomor dua, jadi starting point-nya dari data analis biasanya gitu. Nanti kalau dari data analis yang tugasnya ngambil data, terus kalian ngasih tahu nih ke manajer kalian, insight-nya seperti ini. Dari data tersebut itu kalian bikin ceritanya gimana sih sebetulnya gitu, dan problemnya apa gitu kan, jadi problem kan. Kalau banyak orang yang buka aplikasi tapi kok nggak booking, itu problem. Terus nanti ditanya lagi, kenapa, penyebabnya apa? Mungkin kita harus bandingin sama harga sebelah. Oh, ternyata kita memang lebih mahal. Kita lebih mahal berapa persen sih? Gimana caranya kita bisa lebih murah? Apakah kita bisa bikin promo? Apakah kita harus targetin lebih spesifik orang-orangnya? Gimana caranya kita lebih masif promosinya? Apakah kita harus masukin pasang-pasang pamflet atau pasang-pasang billboard misalkan di jalanan, yang lebih detail itu semua dari data analis loh gitu, dari data analis yang ngambil data yang penting-penting tadi gitu. Itu pertanyaan nomor dua. Pertanyaan nomor satu, pemrograman dan statistika. Namanya pemrograman itu kan kita bikin program ya, kita bikin entah itu website, entah itu aplikasi gitu kan. Nah biasanya data analis tuh juga macam-macam. eh, Bukan data analis, itu kan role-nya, bidangnya namanya data analytics. Nah, data analytics itu ada lagi namanya data science. Namanya data science. Jadi data science ini adalah orang yang membuat platform untuk kita bisa ambil data yang kita butuhin. Paham nggak? Jadi ini adalah orang yang membuat program atau membuat platform bagaimana. Jadi gini, tadi kan contohnya si rak-rak itu tadi ya. Si rak-rak yang banyak banget folder-foldernya. Nah, si data science ini orang yang bikin raknya. Dia yang bikin nih si rak-rak tadi. Dia yang bikin kalau rak tuh ada ada segini, terus ada lagi rak di belakangnya, ada lagi rak belakangnya. Dia yang bikin tuh ruangannya, dia yang bikin. Itulah si data science. Nah, pemrograman itu biasanya lebih banyak di situ. Jadi mereka orang-orang yang bikin aplikasinya, mereka yang bikin platformnya, mereka yang bikin softwarenya. Kalau kamu pernah dengar ada yang namanya SQL, SQL atau Python ya, itu kan ada softwarenya kan, ada Google Analytics tuh kan ada platformnya kan. Nah, itulah pemrograman yang dimaksud tuh dari situ. Kenapa itu penting dan bukan bukan keharusan ya? Karena kalau kamu tahu itu akan lebih baik. Misalkan kamu ngambil bidangnya data analytics nih, tapi kalau kamu paham tentang data science, itu akan beda nanti kamu cara pengerjaannya. Kamu bakal lebih ngerti kayak alurnya untuk bisa ngambil data tuh seperti ini ya ternyata, karena memang
cara bikin softwarenya tuh alurnya seperti ini. Kalau misalkan kita mau ngambil data yang kita butuhin, berarti caranya gini, gini, gini. Itu kalian akan lebih ngerti karena kalian udah aware tentang data science. Kalian gak harus bisa bikin aplikasinya, nggak harus bisa bikin websitenya, tapi kalian bisa ngerti alur pembuatannya, kalian ngerti reason why-nya, kenapa sih aplikasi ini tuh dibikinnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalian akan ngaruh nih nanti ke pengambilan contoh, contoh ya. Mungkin kalian bingung. Contoh gini, misalkan di aplikasi Grab ya, di aplikasi Grab itu ada yang namanya UI UX ya kan. Itu kan salah satu bagian dari pemrograman. Mereka bikin aplikasi, gimana caranya aplikasi itu memudahkan pengguna gitu. Itu UI-nya, user interface-nya, user experience-nya, UI UX. Nah, itu mereka yang pikirin. Kalau misalkan kalian sebagai data analytics itu nggak aware kalau UI UX atau kayak desain aplikasinya itu kurang user friendly, kalian nanti nggak mikir nih ketika tadi masalahnya kan ada orang yang buka aplikasi Grab tapi kok nggak nggak booking itu kenapa gitu, malah di cancel, malah dikeluarin gitu. Itu kenapa? Oh mungkin mungkin ternyata permasalahannya adalah orang tuh banyak yang nggak ngeliat si tombol booknya itu, kan ada tuh tombol book warna hijau gitu. Mungkin user user interface-nya itu tombol booknya itu warna hijau, warnanya abu-abu misal. Itu kan sesimpel itu kan. Tapi itu mempengaruhi kok behaviornya konsumen. Ternyata orang tuh jadi kesannya kalau hijau tuh kan tinggal pencet. Tapi kalau abu-abu kan kayak apa gitu. Kita nggak ngerti kan. Kayak secara visual agak bingung gitu orang. Jadi orang udah di cancel aja misal gitu. Nah, kalau misalkan kita sebagai data analis itu ngerti sampai ke detail itu, kita ngerti tentang pemrograman, itu kan bagian pemrograman yang simpelnya gitu ya tentang desain. Tapi kalau bagian pemrograman yang lebih rumit lagi, mungkin kalian akan lebih paham gitu tentang nganalisis datanya gitu, tentang business sense-nya. Kalian lebih paham gitu. Jadi lebih baik kalian punya ilmu itu. Gimana pun juga ilmu apapun itu akan bermanfaat dengan apapun yang kalian kerjakan gitu kan. Karena itu kan akan memperkaya kalian. Gitu. eh Tadi pertanyaannya Fajar ya. Firdaus. Yang terakhir ya. Yang terakhir tuh tentang HR. Manajemen konflik. Nah, kalau misalkan punya pengalaman terkait manajemen konflik, boleh banget kalian nanti kamu bisa highlight itu di CV. Misalkan kan ada tuh skillnya, misalkan skill leadership, terus skill human manajemen konflik misalnya. Kalian bisa tuh showcase aja pernah menyelesaikan konflik antara misalkan dua atau antara atasan dengan bawahan atau antara peer gitu kan. Akhirnya kalian bisa jelasin lah gitu kenapa sebenarnya ini lebih bagus kalau kalian bisa share itu ketika lagi interview ya kan, karena akan lebih human to human lah ngejelasinnya, karena kalau di CV mungkin cuman dijelasin dalam satu kalimat itu nggak cukup gitu. Nah, mungkin kalian akan lebih pengen showcase itu ketika lagi interview gitu. Gimana sih caranya kalian berkomunikasi dengan dua pihak ini gitu kan, mendamaikan, menengahi segala macam. Nanti orang juga akan menilai nih, oh pantaslah kamu bisa menyelesaikan konflik itu mungkin dengan cara cara bicara kamu mungkin itu tenang gitu kan. Itu bikin orang jadi oke memedam emosi gitu kan. Jadi itu akan lebih human to human gitu penyampaiannya. Tapi sangat bisa kamu tulis di eh, skill di CV kamu gitu ya, skillnya manajemen konflik. Misalkan bawahnya singkat aja gitu, menyelesaikan konflik antara peer gitu kan dengan berkomunikasi dua arah gitu, dengan komunikasi simpati misal. Kayak gitu contohnya. Mudah-mudahan menjawab ya, Firdaus. Makasih Kak. Cuman mau berarti mau memastikan lagi Kak untuk pertanyaan yang pertama tadi. Berarti yang soal pemrograman ini, kalau mau masuk di entry level, nggak harus bisa dulu. Cuma nanti bisa seiring waktu gitu ya, Kak, belajarnya. Yes, betul, betul, betul. Biasanya kalau kamu mau langsung ke bidang data analytics, itu ada misalkan yang paling simpel banget, kamu bisa Google Sheet, ya, kamu bisa Excel, ya kan, bisa pakai bahasa
apa bahasa Excel, terus ada SQL, SQL sama Python. Biasanya pakai bahasa-bahasa pemrograman. Sebenarnya itu tujuannya ya itu tadi yang aku bilang. Itu kan kalau data analytics tuh kamu akan diminta untuk ngambil data. Sedangkan untuk ngambil data itu pakai bahasa ya bahasanya si program gitu kan, bahasa yang kita sebutnya itu apa sih kayak rumus gitu ya. Apa sih aku kok lupa ya. Pakai bahasa pemrograman lah. Nah, itulah yang jadi bekal utamanya dulu gitu, bekal awalnya. Nanti kesana-kesananya kalian bisa belajar sambil em, ngerjainnya gitu ya. Karena kan kalau udah bisa semuanya nggak mungkin kamu mulai-mulai kerjanya gitu kan. Jadi ya itu sesimpel tadi Google Sheet, terus Python, SQL gitu. Baik, makasih Kak Dian. Yo, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan. Ya tadi udah dari Kak Firdaus, mungkin dari Kak Fania, Kak Kezia, Kak Syadira, Kak Sultan, atau Kak Raidan ya. Kalau yang ditanyakan bisa via kolom chat atau mungkin yang mau langsung on mic juga boleh. Ini aku tunggu sekitar 2 menit ya. Oh ya, tadi kebetulan dari Kak Firdaus juga sedikit menyinggung soal data analis ya, data analitik ya. Kebetulan juga dari Smartpad juga ada nih, sedang launching juga nih bootcamp data analytics juga. Mungkin nanti kalau misalnya dari Kak Firdaus juga pengen nih kepoin gitu kan, atau mungkin konsultasi-konsultasi nih, tarik dengan bootcamp juga, atau data analis, ataupun program yang lain, nanti boleh dikunjungin dari Instagram kita ya. Mungkin sepertinya udah nggak ada yang ditanyakan lagi ya dari teman-teman. Dari Kak Fania, dari Kak Syadira, dari Kak Sultan, Raiden, dan Kak Kisin. Oh iya, mungkin ini ya. Peluang untuk data analis masih banyak atau sudah oversupply, Kak? Peluang untuk data analis masih banyak. Sekarang gini guys, orang yang baru belajar data analis itu banyak. Terus company yang baru butuh data analis itu juga banyak. Kalau kalian pada aware nih, banyak misalkan bank-bank yang dulunya nggak punya aplikasi, sekarang punya aplikasi, ya kan? Patokannya itu deh. Misalkan kalian dulu pakai bank apa? BNI, BCA itu kan dulu nggak punya aplikasi kan. Kalian harus ke bank kan. Sekarang ada aplikasinya. Nah, artinya kalau udah punya aplikasi itu punya data gitu. Data kalian tuh ada di aplikasi itu. Artinya si company-nya butuh data analis gitu. Dan sekarang hampir semua company ada aplikasinya. Indomaret ada, Alfamart ada, terus apa lagi? MAP ada. Semua deh, semua udah punya aplikasi. Bahkan kepemerintahan aja semua punya aplikasinya. Kalau di pemerintah di Sdukcapilnya Jakarta tuh ada namanya Si Jeruk. Itu aplikasi juga. Dan di balik Si Jeruk itu ada yang namanya orang-orang di balik itu yang ngurusin datanya, data-data di si, si Jeruk itu gitu. Jadi peluangnya masih banyak banget sepanjang kita masih berlomba-lomba bikin aplikasi, bikin website, bikin apapun lah yang bentuknya digital, data analis itu akan terus dibutuhkan. Gitu. Oke, semangat ya Sultan ya. Mungkin itu ya dari Kak Sultan. Jadi bener banget kalau yang data analis itu sebenarnya masih banyak banget. Oh ya, ini mungkin dari Kak Syadira ya. Boleh nggak sih Kak untuk connect IG-nya Kak Dian? Nah, ya. Boleh, boleh. Silakan aja. IG aku nih. Silakan aja. Ada juga kok yang DM. Sama ada juga yang connect ke LinkedIn. Ada juga. Silakan aja. Langsung kita bisa connect. Ya teman-teman itu nanti bisa connect juga ke Kak Dian by IG atau mungkin by LinkedIn ya. Nanti mungkin ada yang mau ditanyakan lebih nih ke Kak Dian gitu.
Oke, jadi bener banget tadi kata Kak Sultan juga pertanyaannya dan udah dijawab juga sama Kak Dian nih tadi soal peluang ya dari data analis juga itu besar banget karena emang dari sekarang kan udah era digital banget ya. Jadi mulai data analis, data science gitu kan. Banyak banget peluangnya gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman nih yang mungkin tertarik juga bisa banget belajar untuk data analis juga after dari career planning management ya mungkin dari teman-teman udah punya nih basement dari manajemen nih, ingin belajar lebih nih di data analis tuh boleh banget. Dan juga kebetulan dari SmartPay juga ada nih nanti akan launching juga nih data analis juga. Jadi kalau teman-teman nih dari Kak Sultan atau mungkin dari Kak Firdaus ya tadi soal data analis atau data science yang mau kepoin nih terkait data analis dari Smartphone juga boleh banget nanti dicek dari Instagramnya terus kemudian di DM adminnya atau mungkin boleh banget untuk tanya-tanya seputar data analis gitu. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Ya, mungkin terima kasih ya buat teman-teman dari Kak Syadira, dari Kak Sultan, dari Kak Fania, dari Kak Kezia, dari Kak Raidan, Kak Firdaus juga, dari Kak Nat gitu kan. Terima kasih banget yang udah nyempetin waktunya. Kalian semua hebat guys, karena mungkin di tengah libur ini ya kalian masih bisa nyempetin waktunya untuk ikut kelas nih, join di Career Planning Management ini. Thank you semuanya. Thank you juga Kak Adian untuk hari ini yang jadi moderator dan paling. Oke, thank you semua. Thank you semuanya.